Ferry. Oke, swastiastu Pak Ferry. Ya, Pak Oke ikut join nggak sekarang, Pak Menka? Belum tahu Pak Ferry. Tadi Belum tahu, belum ya? ada info sih. Oke, ini chatnya belum dibalas sih. Nanti kita jam 1 mulai saja ya, karena mungkin informasi ini sebagai awal, terus nanti bisa disebar dengan teman-teman yang lainnya gitu, baik itu dari dosen maupun mahasiswa yang lainnya. Karena sepintas kemarin kemungkinan portofolio yang hadir hari ini itu kebanyakan dari KWU Bu Cita ya? Mahasiswa KWU. Iya Pak, iya. Nah, terus ada dari PA saya beberapa, dan ada beberapa mahasiswa yang saya undang kemarin. Nanti ada beberapa. Pak Oki sudah Gimana, Pak? masuk ya? Pak Oke udah join. Iya, sudah join. Oke. Oh iya, Komandan. Bos. Nanti gitu Pak. SI itu kan potensial nih, bisa gimana kita kolaborasi nih antara FE, mungkin kebanyakan FE di sini. FEBP dengan SI kolaborasinya gitu. Karena pasti sangat butuh anak SI. Jadinya nanti saya kasih tahu gininya, apa namanya, poin-poin pentingnya untuk program ini. Oke, kurang lebih lagi 5 menit kita mulai, bisa standby dulu sambil menunggu yang lain. Oke, karena ini tidak terlalu banyak, sambil menunggu yang lain saya sapa dulu dah nih. Ada Agung Wahyu, oke, itu mahasiswa invitation saya. Terus Putu Siska, oke, itu juga. Lo Gede Gayatri, lo Gede Ya, terus, dari KWU ya, lo Gede ya? ya, Oke, dari KWU. Terus Made Hari Krisnayanti, ya Pak. ya dari KWU. KWU ya. KWU juga, oke. Kerin, Ya Pak. KWU juga. Iya Pak, KWU. Oke, Karina Dewi, Rina Dewi Utami. Oke, atau mungkin Olivia Ocha. Iya Pak. Oke, dari KWU deh. Iya Pak. Oh iya, mayoritas KWU. Asih, Ketua Asih Widiantari. Ya Pak. KWU juga. Iya Pak. Oke, saya lebih senang mayoritas KWU. Kenapa? Karena minat terkait dengan entrepreneurship gitu. Yang pertama itu kan minatnya dulu. Kalau masalah nanti bisa atau tidak, nanti kan ada pembimbing di sini, ada Ibu kita, terus ada Pak Mahendra nantinya. Saya juga nanti bisa bantu-bantu gitu. Terus Ida Ayu Widi Antari, Iya Pak. KWU juga. Iya Pak. Oke, Putu Dian. Saya Pak. Oke, KWU deh, kewirausahaan. Iya Pak, KWU. Oke, Rizky Anggreni. Rizky gimana? Atau mungkin Awidia Dewi, Iya Pak. KWU. Iya Pak. Hampir 100% kayaknya KWU nih. Arya Widya Stuti. Iya Memang Pak. Arya. KWU juga. Iya nih Pak. Oke. Mita Ratna sama Mira. Mita Ratna gimana sama Made Ayu Mira? Berarti portofolionya semester berapa nih Bu kita ya? KWU-nya kebanyakan. Semester 2 dan semester 4. 2 sama 4 ya? Iya. Iya Kerin. Halo Kerin. Kerin, mau data ya, banyak semester 2 sama 4 ya ini ya?
Ya Bu, kebanyakan semester 2-nya nih ke. Oh, duanya, oke. Kedua. Ya. Masih putih bersih. Dunia baru mengenal. Iya, kita harus latih dulu di semester 2 Pak Ferry, untuk berikut-berikutnya kan mereka bisa Betul, tanpa di... betul. Yang penting ada minatnya dulu deh. Kenapa memang saya fokusnya KWU dulu? Karena kan di awal seluruh mahasiswa itu sudah dijaring nih minatnya, yang mana KWU, yang mana ini, terus otomatis yang masuk ke UKM KWU ya orang yang senang entrepreneurship, yang senang kewirausahaan gitu. Daripada saya sebar semuanya nanti karena waktunya mepet sangat singkat, jadi mungkin ini cara yang terbaik lah bisa dilakukan untuk penjaringan program PKMI. Nah, oke, saya mulai saja Bu Cita ya, Pak Mahendra. Oke, Silakan Pak Ferry. silakan Pak Ferry. Oke, mungkin adik-adik yang lainnya silakan dicermati baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan kita sharing aja di sini karena waktunya sangat singkat, cuma sejam. Mudah-mudahan efektif untuk hari ini. Oke, sebelumnya Om Swastiastu semuanya. Nah, untuk hari ini saya ingin sharing terkait dengan ada yang namanya program PKMI. Mungkin modulnya atau datanya sudah di-share sebelumnya. Nah, PKMI ini sebenarnya program dari Dikti yang bertujuan untuk program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu kan ada 8 bidang nih, salah satunya di bidang kewirausahaan. Nah, tentunya ini merupakan program Kampus Merdeka yang langsung dari Dirjennya. Apa itu PKMI? Kalau saya bicara sejarah, di zaman saya nih, kuliah dulu namanya PMW. Mungkin kita Pak Mahendra mengenal yang namanya PMW, Program Mahasiswa Wirausaha gitu. Jadi nama jadulnya itu PMW. Terus berubah namanya KBMI. Di tahun 2020 masih namanya KBMI atau Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Nah, di tahun 2021 ini diperluas aktivitasnya menjadi yang namanya programnya PKMI, Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Nah, program kewirausahaan mahasiswa Indonesia itu apa sih? Nah, programnya ada beberapa macam. Secara umum saya bilang ada 2 program di sini. Ada namanya KBMI, Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia, dan ada namanya ASMI, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Dan tentunya ada sebenarnya pendampingan dosen. Itu saya tidak jelaskan karena itu ranahnya dosen, tapi ini untuk mahasiswa. Ada 2 program dalam skup besar dalam program PKMI ini. Ada KBMI, ada ASMI namanya. Yang tahun lalu KBMI itu namanya Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Sekarang diganti namanya Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia. Tentunya intinya sama saja, yaitu untuk meningkatkan jiwa-jiwa entrepreneurship di universitas-universitas atau mahasiswa. Nah, terus mungkin di awal sudah disampaikan sama Bu Cita di KWU, kalau ada mungkin punya ide usaha atau mungkin sudah menjalankan usaha, bisa dicobakan ikut program ini. Nah, keuntungannya apa? Program ini akan memberikan pendanaan kepada proposal yang lolos nantinya. Berapa total pendanaan? Kalau nggak salah sebesar 25 juta. Jadi total pendanaannya cukup besar, 25 juta itu diberikan kepada mahasiswa yang lolos program ini. Oke. Terus yang mana saya ikutkan Pak gitu, yang KBM, yaitu yang ASMI. Secara umum sama saja, yang penting kalian punya usaha, yang mana saja diikutkan, kita cek nanti kriterianya masing-masing. Nah, sebelum masuk ke kriteria masing-masing, bagaimana sih proses kegiatan PKMI tahun 2021 di sini? Nah, ini sudah ada di buku pedoman, tapi saya jelaskan secara singkat saja. Hal yang pertama dilakukan kemarin itu berupa workshop kewirausahaan, yaitu tipenya sosialisasi. Sosialisasi mungkin Ibu Cita kemarin ikut workshop itu, sosialisasi terkait dengan program yang PKMI ini. Terus tahap pertama apa? Bisa dilihat di bagian atas sama yang paling bawah.
tahap pertama itu melakukan registrasi atau seleksi pengumuman. Nah, registrasinya itu nanti ada webnya namanya SIMPKMI. Itu nanti akan di-share tahapan-tahapannya. Kita akan bina, kita akan bimbing. Yang jelas kalian punya ide usaha atau proposal usaha yang nanti saya jelaskan detailnya. Terus setelah diseleksi, lolos kan ya, dikasih pendanaan awal. Nah, pendanaan itu nanti dilakukan pendampingan. Siapa yang mendampingi? Ya dosen-dosen yang akan dilatih oleh Dirjen untuk melakukan pendampingan terhadap usaha-usaha yang lolos. Setelah itu ada monitoring evaluasi, dan terakhir biasanya di akhir tahun itu ada melakukan expo KMI. Dulu expo-nya itu sampai buat booth itu keluar Bali gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya pandemi mungkin expo-nya online atau bagaimana. Itu namanya Expo KMI. Dan Startup Summit itu terakhir Startup Summit itu tahun 2019. 2020 nggak ada gitu. Ya, itu prosesnya, kegiatannya. Nah, ini perlu dicermati sama-sama. Untuk KBMI, persyaratan pesertanya apa? Pesertanya itu jumlahnya 3-5 orang dan semua tercantum di PD Dikti. Tercantum PD Dikti itu maksudnya ketika kalian punya nomor induknya yang dari Dirjen. Nah, kalau UNHI itu kan dibagi dualisme dia, ada yang di bawah Kemenak, ada yang di bawah Dirjen Dikti. Nah, tentunya yang boleh ikut program ini adalah mahasiswa yang terdaftar di Dirjen Dikti. Salah satunya FEBP bisa masuk, MIPA bisa masuk, teknik bisa masuk. Itu mahasiswa fakultas itu bisa ikut program ini. Terus jumlah pengusulnya berapa? 3-5 orang. Dan nanti didampingi oleh 1 orang pembimbing. Oke, jumlahnya 3-5 orang, dan biasanya portofolio kelompok ini itu menjadi salah satu bahan penilaian. Maksudnya gini, diusahakan timnya itu terdiri dari beberapa jurusan, jangan di satu jurusan, dan jangan di satu di satu semester. Diharapkan ada tingkat jenjang semester yang berbeda dan tingkat prodi yang berbeda. Biasanya itu penguatnya adalah kalau proposalnya di bidang pangan, terus otomatis timnya itu ada dari prodi terkait dengan pangan gitu. Tapi kalau di UNHI kan terbatas prodinya, ya minimal kerjasamanya antar prodi manajemen dengan akuntansi gitu misalnya, atau dengan teknik nantinya kalau ada memang perlu basis ilmu teknik di sana, dimasukkan saja mahasiswa dari teknik. Terus kalau ada mengandung unsur IT di usahanya itu bisa mengajak mahasiswa di sistem informasi itu. Jadi portofolio timnya itu sangat menentukan, lumayan menentukan untuk kriteria lolos tidaknya proposal nantinya. Oke. Itu untuk tim pengusulnya 3-5 orang. Terus yang dapat diajukan itu cuma 1. Jadi mahasiswa itu hanya mengajukan itu 1 usulan saja, baik itu dia sebagai ketua maupun anggota. Jadi tidak boleh mengajukan 2 usulan, tidak boleh. Terus kelompok mahasiswa mendaftar kemudian harus diserahkan. Oke, ada lembar perusahaan nanti saya berikan. Terus kategori usahanya apa aja yang boleh diusulkan? Nah, yang pertama itu kalau di KBMI ada 5 jenis kategori usaha yang bisa diusulkan. Ini kategori umum maksudnya ya. Jadi silakan dipikirkan nanti usahanya itu masuk kategori yang mana gitu. Yang pertama ada makanan minuman, yang kedua ada jasa perdagangan, yang ketiga industri kreatif, dan keempat produksi budidaya, dan kelima teknologi terapan. Nah, itu dipikirkan usahanya itu masuk kategori yang mana gitu. Kalau yang makanan minuman saya rasa sudah jelas, yaitu ya terkait dengan jajanan atau manmin, itu masuk usaha-usaha makanan minuman paling banyak biasanya, itu saya rasa sudah jelas. Terus jasa dan perdagangan gitu. Kalau ada jenis usahanya terkait dengan pelayanan atau pemberian jasa atau ada jual beli barang, itu masuk ke perdagangan. Terus kalau ada jasa terkait dengan produksi yang sifatnya kreatif, itu masuk ke industri kreatif.
terus ada game itu masuk industri kreatif. Terus apalagi misalnya pengolahan atau budidaya apa yang kreatif itu masuk ke industri kreatif. Film, video, jasa video gitu misalnya masuk kreatif. Terus ada yang produksi dan budidaya. Ini misalnya kalau ada yang di peternakan, perikanan gitu, masuk dia ke produksi atau budidaya. Terus yang teknologi terapan itu adalah jenis usaha yang biasanya di bidang teknik. Misalnya dia mempunyai benda apa, alat apa yang digunakan atau dijual ke masyarakat. Misalnya mesin tik yang tepat guna gitu misalnya, atau mesin tik yang gampang digunakan atau kalkulator yang mudah digunakan orang gitu. Teknologi terapan jenisnya otomatis masuk ke sana kategori itu. Oke. Terus saya lanjut saja ya, nanti diskusinya di akhir aja sekalian. Yang penting dicermati dulu. Nah, itu untuk KBMI. Jadi syaratnya apa saja sudah, terus kategorinya juga. Nah, kriterianya nanti pada saat seleksi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Walaupun saat ini itu kriterianya sangat dipermudah. Tidak ada kalau yang sebelumnya itu kan dikasih tahu per bab. Maksudnya ini bab 1, bab 2. Kalau sekarang enggak, yang proposalnya bebas. Gayanya bebas maksudnya. Yang penting mengandung 6 unsur ini. Di proposalnya itu dijelaskan tujuan mulianya apa, terus pelanggannya siapa, produknya apa, cara pemasarannya gimana, terus strategi SDM-nya gimana, atau tupoksi timnya itu masing-masing seperti apa, dan keuangannya bagaimana. Nah, yang penting mengandung unsur ini. Dan syarat mutlak, karena ini KBMI, kompetisi berwirausaha mahasiswa Indonesia, otomatis syarat mutlaknya itu adalah usahanya sudah ada atau sudah berjalan. Kemarin di Instagramnya Ditjendikti, walaupun di pedoman tidak dinyatakan, tapi idealnya usaha itu sudah berjalan selama 6 bulan. Jadi KBMI itu khusus bisnis yang sudah berjalan selama 6 bulan. Jadi ada track recordnya, ada aktivitas usahanya, otomatis nanti kan ada lampiran-lampiran kegiatannya. Bukan ide bisnis ya. Kalau ide bisnis beda lagi nanti programnya, nanti saya kasih tahu. Tapi ini adalah kompetisi berwirausaha. Jadi usahanya sudah ada, sudah dilaksanakan. Pak, bagaimana kalau usaha saya baru sebulan, misalnya baru 2 bulan? Ya, kita jadikan saja strategikan gimana nanti agar seolah-olah sudah berjalan 6 bulan gitu. Itu gampang nanti cara mensiasatinya. Yang penting ada aktivitasnya, minimal itu. Oke. Terus dari unsur ini biasanya yang kesulitan itu yang di tujuan mulia sama produknya apa gitu. Tujuan mulia itu maksudnya gini, keunikan produk kita atau keunikan usaha kita itu apa sih gitu. Kenapa melakukan bisnis ini? Tentunya karena ini sifatnya bisnis mahasiswa itu kan dikenal dengan intelektualnya. Jadi ini bukan dagang-dagang biasa, tapi ada hal atau unsur lain yang nilai plus dari usaha yang kalian lakukan. Itu dideskripsikan, nanti kita bantu buatkan tujuan mulia tersebut. Terus produk kita, nah produk yang kreatif, inovatif, solutif, berdaya saing ditawarkan oleh mahasiswa. Nah di sini juga dijelaskan bagaimana kita memamerkan atau menjelaskan produk kita itu ternyata produk kita itu wah sekali beda dengan yang lain. Itu ada strategi penulisannya. Nanti kita bina untuk penulisannya. Oke. Itu kriteria penilaian usulan usahanya. Nah itu untuk KBMI. Oke ya. Jadi KBMI itu adalah seleksi kegiatan usaha yang sudah berjalan 6 bulan dengan 5 kriteria usaha tadi. Itu masuk ke golongan KBMI atau ke kategori program KBMI. Terus berikutnya ada ASMI. Nah, ASMI itu apa? Itu adalah akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Kurang lebihnya itu hampir sama, tapi kalau ASMI itu lebih fokus ke startup. Nah, kadang-kadang kan banyak yang nggak tahu apa sih itu startup, apa bedanya startup dengan pedagang.
Jadi sedikit berbeda. Kalau startup itu ada unsur inovatifnya, ada unsur inovasinya. Produknya itu berbasis teknologi. Nah, jadi kalau ada produknya berbasis teknologi, terus inovatif dan tujuannya untuk memang menyelesaikan masalah, itu masuk ke ASMI. Nah, terus syaratnya apa? Hampir sama, 3-5 orang. Terus tergantung dari PDDikti. Memiliki startup yang aktif berjalan 6 bulan, itu hampir sama. Kalau yang tadi KBMI memiliki usaha 6 bulan, kalau di sini memiliki startup, namanya cuma nama aja beda. Ini memiliki startup dan telah memiliki web apps atau mobile apps yang berjalan dan nanti sudah ada bukti fisiknya, memiliki traksi, baik itu sudah terupload atau sudah ada di Google mungkin atau di Play Store sudah ada. Nah, itu masuk ke ASMI nantinya kalau ada adik-adik di sini yang punya startup gitu. Terus kalau yang senang Korea, itu kan ada filmnya Startup tuh, wajib ditonton biar menambah wawasan terkait dengan entrepreneurship. Itu lumayan booming tahun 2020 kemarin. Filmnya namanya Startup, dia lebih mengetahui apa itu startup, bagaimana kehidupan per-startupan gitu, ada di sana di serial Korea. Terus memiliki pitch deck sesuai format. Pitch deck itu adalah bahasa kerennya dari proposal bisnis gitu. Jadi hampir mirip, kalau ya KBMI namanya proposal usaha, kalau di sini pitch deck. Oke, format pitch deck-nya gimana? Secara umum, secara logikanya hampir sama, tapi dia itu lebih ke ada sisi inovatifnya, sehingga proposalnya itu kebanyakan tertuju ke problem solvingnya. Jadi apa sih yang ingin diselesaikan startup ini gitu. Jadi ada problem, ada pain and gain customer atau solusi yang harus diselesaikan, permasalahan apa gitu. Masuk ke sini harus dijelaskan. Ada solution. Nah, otomatis itu muncul hal yang berbeda. Kalau market size itu sama, marketing, competition, kompetitor kita siapa, itu umum. Tapi yang jelas di sini untuk pitch deck-nya itu kesulitan terkait dengan bisnis model sama problem dan solution. Itu nanti kalau ada yang punya startup bisa kita bantu untuk pembuatan proposal. Oke. Nah, itu sepintas untuk kegiatan PKMI atau program kegiatan PKMI, program kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Tapi di sini takutnya mahasiswa itu bingung, karena gini, ada 2 program besar yang berbarengan muncul di undangannya. Ada yang PKM, ada PKMI gitu. Kalau PKMI itu program kewirausahaan mahasiswa Indonesia, kalau PKM itu program kreativitas mahasiswa Indonesia. Kalau PKM itu sudah dari zaman berdirinya universitas gitu, itu ada PKM. Jadi ini adalah program PKM itu kalau dibilang standar, itu adalah standar tertinggi program kemahasiswaan itu di PKM. Artinya mahasiswa itu SDM-nya berkualitas atau tidak itu dilihat dari banyak tidaknya lolos PKM. PKM itu banyak bidangnya, ada 5 bidang, ada GT, ada AI, ada kewirausahaan, ada pengabdian, yang baru tahun ini ada pengabdian gitu. Di PKM ini salah satunya ada program terkait dengan kewirausahaan juga. Di sini cara mendaftarnya dan programnya juga berbeda. Kalau yang tadi itu daftarnya di SIM PKMI, kalau ini daftarnya di Simbel Mawa. Nanti silakan kalau mahasiswa kuat di sini mengikuti kedua program sekaligus, silahkan. Nanti cuma beda format saja, beda template, diganti aja. Misalnya usaha yang di PKMI diajukan, kalau sudah selesai pengajuannya, masih ada sisa waktu, bisa ikuti yang PKM ini. Ikuti PKM ini, otomatis dirubah sedikit format proposalnya, tapi unsur-unsurnya hampir mirip, sama gitu ya sih. Sepintas, apa itu PKM? PKM itu lebih mengedepankan usulan
kewirausahaan. Artinya di sini belum ada usahanya, diperbolehkan belum ada usahanya. Yang penting ide kreatif kalian akan membuat usaha apa, itu masuk ke PKM, program kreativitas mahasiswa ini. Jadi kalau belum punya usaha bisa mengikuti PKM ini. Namanya apa? PKMK, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Terus formatnya apa? Syaratnya sama kayak tadi. Ada di jenjang dikti kurang lebih 3-5 orang, lintas jurusan, lintas semester gitu, sama syaratnya. Terus di sini lebih luas, tidak ada bidang usahanya, yang penting kreativitas kita. Yang ditonjolkan di sini adalah kreativitas. Artinya apa sih usaha yang akan kita bentuk di sini, apa yang kita bangun. Jadi lebih ke kreativitasnya. Kenapa membangun usaha itu gitu. Jadi kebanyakan ngomong gitu nanti. Terus formatnya apa? Hampir mirip. Isi-isinya hampir mirip tapi formatnya berbeda. Misalnya di pendahuluan, ya di sana bercerita kenapa membuat usaha itu gitu misalnya. Terus yang di bawah 2 ada gambaran umum rencana usaha, gimana sih usaha kita nanti ke depannya seperti apa gitu. Jadi gambaran umum rencana usaha. Terus metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan ini nanti kita itu ngapain nih selama kurang lebih 8 bulan ketika lolos misalnya, apa yang kita lakukan untuk melakukan aktivitas PKM ini gitu. Itu di metode pelaksanaan. Terus ada biaya dan jadwal kegiatan berapa, biayanya berapa yang muncul, terus jadwalnya seperti apa. Di sini kalau PKM itu anggarannya 5-10 juta, tapi kalau KBMI tadi itu maksimal 25 juta. Terus ada jadwal kegiatan, daftar pustaka, ada lampiran-lampiran. Nah, hampir mirip, unsurnya hampir mirip. Nanti kalau masih kuat, dalam artian ketika KBMI-nya sudah selesai, sudah diupload, diunggah, dan masih ada sisa waktu, boleh ikut yang PKM ini. Jadi kalau 2 ikut, ya kans atau peluang untuk menangnya lebih banyak. Misalnya KBMI nak lolos, PKM siapa tahu lolos gitu. Tapi memang kompetisinya ini sangat luar biasa. Saingan kalian itu tingkatnya nasional, jadi bukan lokal lagi, jadi nasional. Misalnya kalau kalian bermain di Pangan, otomatis ITB masuk di sana, IPB masuk di sana, IPB, Pangan gitu kan. IPB kuat sekali. Saingan kalian ya mahasiswa IPB gitu. Misalnya kalau teknologi, saingan kalian mahasiswa BINUS gitu misalnya. Ya harus memang dicoba gitu. Dalam artian kalau kita nak coba kan tidak pernah belajar. Ini adalah proses pembelajaran yang nantinya akan saya rasa sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa. Apalagi lolos, itu sangat prestasi besar bagi mahasiswa. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk awal program. Silahkan kita perbanyak sharing diskusi aja terkait dengan sudah sampai mana dan seperti apa kegiatannya. Dan mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait program, silakan. Sedikit Pak Ferry, mohon izin. Oke, Bu Cita ya. Iya, untuk anak UKM kewirausahaan kayaknya lebih banyak baru bisnis yang dirancang gitu, maksudnya belum berjalan. Jadi kan berarti mereka lebih fokus ke PKMK ya, kalau nggak salah ya. Iya, PKMK aja betul. Iya, bagaimana Kerin itu yang kemarin daftar itu yang bisnisnya belum berjalan atau yang ada yang sudah berjalan? Setahu saya itu semuanya belum ada yang berjalan, Bu. Oke. Dari ide-ide aja. Rasanya satu Dayu, grupnya Dayu, Ayulia, sama siapa ya lagi itu saya baca kemarin itu baru yang sudah berjalan. Yang tas itu ya, goodie bag ya, ada perwakilannya nggak Ayulia ya? Iya Bu, itu yang sudah jalan. Itu bisnisnya sudah jalan kan Ayulia? Itu bisnisnya udah jalan, tapi kemarin Kak Dwi ngasih tahu bilang kalau itu adalah baru usulan, jangan bilang udah berjalan gitu. Nah, kalau masuk ke PKMK, kalau masuk ke program PKMK itu boleh masuk ke usulan. Tapi kalau di program KBMI harus berjalan 6 bulan. Nah, tergantung Ayulia mau yang mana, mau dua-duanya silahkan. Cuma beda formatnya nanti, beda format ngerancang isi proposalnya gitu. Rata-rata di UKM kewirausahaan semua programnya baru rancangan deh, kayaknya. Karena baru saya baca judulnya ya. Kalau kebanyakan baru rancangan akan berusaha itu maksudnya ke PKMK, maksudnya nanti di Simbel Mawar.
Simbol bawah. Mungkin di luar UKM ada yang bisa ikut KBMI, dicoba saja dulu Pak Ferry. Ya nanti saya cek portofolionya, proposalnya, walaupun kerangka aja nggak apa-apa. Oke, ini ada yang raise hand, siapa nih? Pak Kade Oki. Gimana Pak Kade? Raise hand. Ini di kode saya raise hand yang Kade Oki apa Putu Sylvia ini ya? Mungkin dari mahasiswa UKM, kalau mau ada yang bertanya silakan langsung ke Pak Ferry ya untuk PKMK-nya. Oke, atau mungkin ini Pak Mahendra gimana Pak? Oke, tadi untuk yang heads up-nya itu Pak Oki sempat tadi heads up, tapi saat Pak Ferry sedang menyampaikan materi. Nah mungkin di belakang mungkin Pak Oki-nya mau bertanya. Nah untuk kesempatan sekarang saya ingin ada yang ditanyakan. Tadi sempat saya mau mengajak mahasiswa SI untuk bergabung di pemaparan materi. Nah, tetapi sepertinya masih ada kesibukan mahasiswanya. Nah, mungkin ini perwakilan jadinya untuk pertanyaan yang mungkin akan terjadi nanti ke depannya. Nah, pertanyaan yang pertama kan dari SI itu kemungkinan akan kebanyakan produk atau usaha yang berbasiskan teknologi itu apa itu web apps atau mobile apps. Nah misalnya ada mahasiswa SI itu ikut di apa tadi itu namanya ya untuk startupnya ASMI Untuk ASMI itu apakah ada syarat lain, misalnya harus ikut di dalam kelompoknya itu harus ada di bidang lain. Nah misalnya dalam membuat sistem web apps atau mobile apps itu berkaitan dengan kesehatan seperti itu misalnya. Jadi ada di dalam satu kelompok itu masuk mahasiswa kesehatan, ataukah bisa di luar ini hanya mahasiswa di kampus Unhi saja atau bisa masuk dari luar kampus ya? Dan dan misalnya tadi Pak Ferry sempat menyampaikan ada dua yang KBMI sama ASMI dan juga PKMK. Nah mungkin saya kurang memahami tadi apa yang misalnya di ASMI mahasiswa SI ikut dan bisa juga di PKMK-nya ikut juga atau gimana? Mungkin seperti kata Pak Ferry tadi formatnya sedikit berbeda, jadinya apakah bisa barengan ikutnya itu dengan topik yang sama apa tidak? Ya seperti itu aja Pak Ferry, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah mungkin ini pertanyaan juga untuk informasi yang lainnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang idealnya saya bilang ideal karena itu termasuk salah satu penilaian biasanya reviewer. Kenapa memiliki topik ini? Itu kan tergantung kepakaran. Artinya otomatis ada pakarnya di sana, minimal memiliki bidang ilmu hal tersebut. Tapi kalau enggak apa-apa, berarti nilainya agak kecil di sana. Tapi ada di sisi lain harus kita memang tingkatkan, baik itu strategi marketing. Walaupun tidak ada di tim, bilang saja di sana misalnya ada kayak pembina atau apalah gitu misalnya, itu gampang disiasati. Tapi otomatis yang di sini yang mengajukan mau tidak mau itu harus mahasiswa yang terdaftar di Dirjen Dikti di satu kampus itu. Maksudnya kalau di Unhi ya harus mahasiswa Unhi saja. Di Unhi pun tidak seluruh mahasiswa Unhi yang bisa mendaftar, tapi yang masuk ke Ditjen, fakultas-fakultas yang masuk di Ditjen Diktinya, terutama fakultas ekonomi bisa, fakultas MIPA bisa, teknik bisa. Setahu saya itu. Kalau mau ikut yang mahasiswa Ayurveda itu nanti tidak muncul NIP-nya, NPM-nya. Nanti kalau yang mengajukan itu harus mencantumkan NPM, otomatis ada namanya di add. Jadi sistemnya nanti tinggal add aja anggotanya, di add gitu. Semua sudah by system. Terus yang untuk apakah boleh mengajukan 2 proposal? Sangat boleh. Jadi sangat bisa. Dalam artian kalau masih karena ini waktunya singkat, saya rasa perlu ekstra untuk persiapan
ikut seleksinya, misalnya KBMI-nya udah selesai nih, udah selesai proposalnya, upload aja langsung, artinya ikuti saja seleksinya, udah selesai kan, masih ada sisa waktu, ikut aja yang PKMK, dibedakan saja formatnya, dirubah, judulnya agak dirubah dan formatnya juga dirubah. Otomatis kalau KBMI itu kan atau ASMI usahanya sudah berjalan 6 bulan, kalau kita bawa ke PKMK otomatis logika usahanya itu dirubah, dia tidak belum berjalan tapi akan berjalan, baru hanya sebatas usulan, jadi sedikit dirubah formatnya, logikanya juga sedikit berubah, tapi secara umum sama, ide, topik dan produknya sama yang kita ajukan, itu sangat bisa. Dan saran saya memang dua-duanya diajukan, yang yang ASMI atau KBMI diajukan, yang PKMK juga diajukan, jadi portofolio pengajuannya cukup banyak dari UI gitu. Gitu Pak Mahendra. Oke, terima kasih Pak Ferry. Nah, misalnya ada lagi pertanyaan yang muncul tadi terkait pakar Pak Ferry. Nah, pakarnya itu ada kemungkinan di luar kampus. Nah, misalnya pakar ini terjadi suatu masalah atau memerlukan suatu solusi dari bidang usahanya dia, lalu di mahasiswa sistem informasi itu menemukan solusinya berupa web apps atau mobile apps. Nah, apakah pakarnya itu bisa di luar UNI atau bagaimana Pak Ferry ya? Terima kasih. Iya, maksud kepakaran saya itu bidang ilmunya. Artinya kan misalnya mengajukan judul tentang fintech, otomatis mahasiswa itu harus kisaran di Fakultas Ekonomi atau Akuntansi lah minimal kalau judulnya tentang fintech gitu. Jadi misalnya gini, ini yang mengajukan adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi bisnisnya itu terkait dengan perikanan gitu. Nah, itu akan sedikit menjadi pertanyaan di reviewer, loh kuat atau tidak portofolio timnya ini gitu. Ternyata ketika pada saat latar belakang usaha di sana kan dijelaskan, mungkin dia itu ikut komunitas, terus ikut apa, walaupun dia mahasiswa FEBP, oh berarti reviewernya, oh ya cocok nih bisa mengajukan ini gitu. Jadi diperkuat di proposalnya nanti. Lebih baik kalau bisa timnya kuat, proposalnya juga kuat gitu. Jadi semakin kans peluang lolosnya semakin besar. Jadi tim dan judul proposal itu tidak jauh melenceng dengan bidangnya, bidang pengusulnya gitu. Untuk produk dan idenya itu bebas, masih scope dari tim itu masih masuk gitu. Misalnya kalau IT, segala jenis IT, orang-orang SI atau mahasiswa SI pasti bisa, apapun itu produknya, dari manapun usulan produknya, asalkan dia dari prodi SI masih masuk akal gitu Pak. Jadi nggak masalah programnya dari mana, latar belakangnya seperti apa, nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah berbasis IT, pengusulnya orang-orang SI itu sudah sangat masuk akal. Tentunya nanti harus ditambah juga yang mahasiswa manajemen mungkin dan mahasiswa akuntansi untuk apa? Untuk ya karena usaha kan harus ada bidang manajerialnya, ada bidang keuangannya juga. Jadi lengkap timnya. Oke, baik Pak Ferry, terima kasih sudah lengkap informasinya. Oke. Segitu saja mungkin pertanyaan saya, bisa mungkin yang lainnya ada. Oke Pak, siap. Mungkin yang lainnya gimana nih? Atau oke, ini siapa resen? Liana? Atau langsung aja open mic nanti? Takutnya saya nggak keluar. Oke Liana gimana? Pak, izin bertanya. Saya ini kan harus berkelompok ya Pak? Harus. Kita 5 orang. Ya. Oh. Dan usaha saya ini udah jalannya 2 tahun Pak, mandiri. Ya, jalan mandiri. Saya itu bergerak di bidang seni Pak, bisa dibilang. Bidang seni. Tapi yang menyediakan medianya itu ada Pak. Saya itu cuma jual jasanya aja Pak. Apakah itu diperbolehkan Pak? Oke. Semua hal yang ada di proposal itu bisa diatur. Dalam artian yang nulis kan kita nih, yang mengatur isi proposal kita gitu. Yang jelas idenya kita tahu dan produknya ada, itu gampang. Nanti kita yang bina membuat proposal yang ideal gitu. 2 tahun misalnya
ya setahun lah, namanya mahasiswa yang minimal setahun usahanya gitu. Artinya ya prospeknya masih bagus. Terus timnya walaupun itu usaha mandiri nggak apa-apa, bilang aja bertiga itu bisa diatur semua. Jadi kita yang menyesuaikan proposalnya terkait dengan program gitu. Karena tipe program ini kan untuk mengembangkan jiwa wirausaha mahasiswa, bukan untuk mengembangkan usaha gitu. Jadi kalau untuk mengembangkan usaha, ambil aja kredit gitu, kredit KUR, program pemerintah di bidang UMKM gitu. Tapi program ini fokus ke mahasiswa itu agar belajar untuk berwirausaha gitu. Jadi didanai dan dikasih timeline kegiatan. Jadi fokusnya ya aktivitas mahasiswa kebanyakan. Walaupun nanti usahanya tuh mandiri atau mungkin ada keluarga apa yang penting kita tahu core inti dari usaha itu, dan mungkin kita juga ikut menjalankan hal itu. Tipe proposalnya bisa diatur nanti. Artinya bisa dibuat sesuai pedoman gitu. Itu Liana. Yang penting standar dasarnya ada gitu. Ada kelompok, terus lintas jurusan, lintas semester, minimal itu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Terus bagaimana yang lainnya? Ada pertanyaan? Nanti ini kan baru informasi awal nih, baru ketemu. Saya harap karena waktunya sangat singkat ini, kalau nggak salah, kalau di pedoman itu sampai 28 Maret. Nah, saya nggak tahu 28 Maret ini sampai di proses review atau proses upload gitu. Saya dengar info juga uploadnya ya terakhir akhir bulan ini, tanggal 28 gitu misalnya. Kemarin pada saat gini gimana Bu kita? Karena di pedoman itu nggak ada pernyataan kapan terakhir upload, dan di pengumuman ada kapan terakhir uploadnya. Karena mungkin mereka itu jadwalnya masih belum menyesuaikan karena pandemi gitu mungkin ya. Kalau kita gimana? Iya betul Pak. Belum ada jadwalnya. Kita prepare aja dulu. Kemungkinan akhir bulan ini, bulan Februari Pak. Oke. Itu ya. Jadi ini kan sudah tanggal 18 nih. Mau tidak mau kita lebih sedikit press dalam pembuatan proposal. Biasanya itu kesulitan mahasiswa dalam membuat proposal. Nah, itu nanti kita lebih intens revisinya, istilahnya diskusinya, sharingnya itu lebih intens. Yang penting ada kerangka proposal yang sudah saya kasih pedoman. Tadi di pedoman juga bisa dibaca-baca kerangka proposalnya, bisa dicek. Nanti kita kan mungkin saya, Bu Cita, Pak Mahendra, Pak Uki juga bisa bantu-bantu nanti untuk pembuatan proposal. Tapi yang buat itu kan mahasiswa lebih intens, nanti lebih, misalnya sehari 2 kali ketemu untuk pembuatan proposal, nggak masalah. Yang penting mahasiswanya semangat. Berdasarkan pengalaman kemarin, kita pernah lolos di tahun 2018. Kebetulan saya langsung membimbing. Itu kalau tahu tantra, kakak kelas kalian itu sudah tamat, itu sudah lolos juga, karena memang semangatnya dia yang ingin ikut program gitu. Jadi yang utama itu bukan ada usahanya gini, belum ada inovasi apa gitu, nanti kita yang bisa bimbing. Yang penting semangat dari mahasiswa ikut program ini, nanti kita yang mengarahkan gimana cara membuat tulisan yang baik, proposal yang baik gitu. Yang penting mahasiswa aktif dan semangat. Tentunya ini pelajaran yang sangat baik bagi mahasiswa yang ikut. Kenapa? Kalau mahasiswa itu sudah terbiasa membuat proposal, sudah terbiasa menulis, sudah terbiasa menuangkan isi pikiran ke dalam tulisan, itu akan mempermudah kalian membuat skripsi nantinya. Skripsi yang gampang, logika skripsi juga pasti bisa nantinya gitu. Lebih terbiasa melakukan aktivitas ilmiah gitu bahasanya. Jadi sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Tentunya apalagi lolos nanti, itu prestisinya luar biasa. Selain mendapat pendanaan, juga penghargaan dari Diktinya karena sudah lolos. Dan ini bisa diperjuangkan. Ini kan ada istilahnya konversi mata kuliah nih. Nah, tentunya UNI katanya sudah akan ke
kurikulum Merdeka Belajar gitu. Jadi ini bisa diajukan. Konversinya apa? Di pedoman itu sudah dijelaskan aktivitasnya apa, konversinya berapa, itu dijelaskan. Itu cukup rumit, maksudnya nggak usah dibaca tuh. Yang penting usaha kalian itu gimana caranya biar usaha atau usulan usaha kalian lolos gitu. Itu aja. Fokusnya dulu. Nanti lolos, misalnya lolos, baru kita urus konversinya seperti apa dan modelnya bagaimana. Oke ya. Nah, mungkin itu untuk di awal. Sedikit Pak Ferry, sebentar. Nah, ini kan di grup yang kita lagi meet ini kan kebanyakan anak kewirausahaan ya. Untuk anak kewirausahaan, gimana fokusnya mau ke PKMK apa mau coba KBMI dan PKMK gitu? Sekarang tanya aja mereka gitu biar kita bisa bagi siapa-siapa saja dosen yang jadi pembimbing mereka gitu, Pak Ferry. Iya. Setelah informasi tadi, silakan dirasa-rasakan masuk kemana, yang KBMI kah, di ASMI kah, atau PKMK. Nah, yang jelas mungkin gini Bu, kita di grup itu nanti diupload aja proposalnya. Artinya tulisannya walaupun kerangka dasar masih berantakan apa-apa, yang penting ada judul dan poin-poin yang tadi diupload aja. Nanti mungkin saya sama Bu Cita yang oh ini kayaknya masuk di sini, kita bimbing di sini, ini pembimbingnya gitu. Yang penting tulisan kalian dulu kami cek gitu. Saya sama Bu Cita ngecek tulisan kalian idealnya masuk kemana. Boleh Pak Ferry, boleh. Itu ya. Gimana yang lain setuju? Yang hadir? Peserta, halo? Pada tidur ya? Jam tidur siang ini ya. Gimana Karin? Untuk teman-temannya gimana? Mau diupload dulu mungkin kerangkanya, judulnya, nanti kita yang memilah ini masuk PKMK atau KBMI gitu. Ya boleh Bu, diupload saja dulu. Iya, dibuat dengan kerangka yang tadi yang sudah dijelaskan Pak Ferry ya. Kalau apa saja poin-poinnya itu saja dulu. Yang penting ada kerangkanya dulu deh, nanti isinya kan kita menyesuaikan gitu. Betul. Gitu ya Pak Ferry ya? Betul. Ya, jadi karena ini kita dikejar oleh waktu, silakan bisa setelah ini dicermati informasi yang tadi, terus dibaca-baca lagi pedomannya. Nah, sesegera mungkin kirim langsung di grup. Di grup ini aja langsung dikirim. Di grup yang dibuat tadi, kirim aja. Dikirim formatnya PDF aja biar kita gampang ngeceknya. Format PDF. Nah, setelah itu baru kita buatkan grup khusus. Misalnya judul ini ya grupnya isinya cuma pengusulnya saja, misalnya 3 orang plus nanti 1 pembimbing di sana. Jadi lebih fokus bicaranya, diskusinya lebih fokus gitu. Jadi bukan, ini kan grup umum nih, masih nanti untuk diskusi lebih lanjut atau spesifiknya kita buatkan grup-grup kecil khusus nanti yang terdiri dari kelompok tim pengusul 3-5 orang itu dan 1 pembimbing. Mungkin Iya, silakan Pak Ferry boleh. Yang lain setuju ya? Halo? Karena gitu, misalnya pembimbingnya Bu Cita, di grup itu kan ada Bu Cita dan tim gitu misalnya. Mungkin saya bisa masuk untuk ngasih advice atau mungkin saran arahan gitu di sana. Jadi banyak ada grup-grup kecil nantinya untuk lebih fokus dan intens berbicara tentang pembuatan proposal. Ya kalau dari kewirausahaan sendiri kemungkinan saya dan Pak Suartina ya sebagai pembimbing ya Pak Ferry. Iya, betul. Nanti dibagi aja. Bu Cita siapa saja gidinya, terus Pak Suartina siapa saja gitu. Nanti kalau saya diperlukan di sana masukkan saja saya atau mungkin Bu Cita langsung konsultasi dengan saya, nggak apa-apa. Siap. Ya, nanti kita bagi ya. Karin tolong dipersiapkan info ke teman-teman untuk buat kerangka beserta judul, lalu diupload di grup ya. Nanti kita nanti dari dosen saya sama Pak Ferry akan memilah kalian ikut PKMK atau KBMI gitu. Ya. Segera ya karena ini waktu sudah agak mepet ya Pak Ferry ya. Ya betul. Kalau yang KBMI kan sudah kemarin yang PKM-nya nanti saya juga di grup pedoman PKM-nya. Sudah saya share Pak barusan di grup. Iya. Oke. Yang PKM ya, program kreativitasnya. Iya. Itu karena 200 halaman. Jadi cek aja nanti
bagian di PKM kewirausahaan gitu. PKM itu banyak. Suaranya putus-putus Pak Ferry. Suaranya putus-putus. Ya, karena di pedoman itu halamannya cukup banyak, hampir 200-an gitu. Nanti cek aja langsung, cari di bagian PKMK, program pendidikan mahasiswa di bidang kewirausahaan. Karena PKM itu banyak bidangnya, ada 5 bidang plus 2 ada yang baru gitu. Jadi langsung di bagian kewirausahaan nanti ada subnya program pendidikan mahasiswa kewirausahaan. Jadi baca pedoman yang bagian itu saja. Oke ya, mungkin itu untuk di awal. Pak Hendra juga mungkin Pak Mahendra mungkin kita nanti diskusi internal juga. Pak Mahendra, gimana strategi agar ada dari mahasiswa SI, kalau butuh mahasiswa dari FEBP nanti bisa saya istilahnya berikan namanya dari mahasiswa FEBP gitu Pak. Oke, untuk nanti saya sampaikan dulu ke mahasiswanya. Siapa tahu ada yang berminat ikut tertarik gitu. Di ASMI, KBMI dan PKMK dan yang lainnya. Ini sudah saya sempat invite dari teman-teman mahasiswa di SI, sudah beberapa yang ikut. Nah, untuk lebih detailnya nanti saya sampaikan secara personal atau di grup nanti saya sampaikan. Nah, ada beberapa yang ingin sedikit pertanyaan Pak Ferry, sedikit aja sekarang. Yeah. Oke, misalnya apakah satu dosen itu bisa membimbing beberapa kelompok ASMI atau PKMK ya? Oke, kalau di PKMK standarnya itu satu dosen 10 kelompok maksimal kalau nggak salah, 10 atau 20, tapi cukup banyak sih. Nah, di KBMI belum ada standar sih, tapi idealnya boleh lebih dari 1 binanya. Ya minimal 5 lah, mungkin maksimal 5 masih ideal membimbing kelompoknya gitu. Jadi diperbolehkan Pak Mahendra, jadi boleh lebih dari 1 kelompok dengan nama dosen yang sama. Oke, kalau misalnya di ASMI Pak Ferry, apakah sama juga kayak di KBMI? Sama. Oke. Dia satu pohon gini, satu rumpun program. Oke. Nah, lagi sedikit Pak Ferry. Ya. Nah, misalnya ada mahasiswa yang membuat sistem yang mendukung solusi dari sebuah permasalahan di kesehatan. Nah, apakah mahasiswa itu harus ada dari kesehatan yang dalam satu kelompok Pak Ferry ya? Kalau melihat kondisi sepertinya sulit, tapi apa yang penting lintas jurusannya ada, walaupun tidak dari kesehatan, karena kondisinya tidak memungkinkan. Kalau kita bicara ideal harusnya ada, tapi kan nggak bisa. Ya minimal SI ada mahasiswa FE juga di sana, baik itu manajemen maupun akuntansi. Nah, kalau misalnya permasalahannya itu datang dari relasinya mahasiswa yang ada di bidang kesehatan, jadi muncul ide untuk menyelesaikan masalahnya itu dari relasinya mahasiswa. Nggak masalah Pak, artinya produk kita kan basisnya IT bukan kesehatan. Beda halnya orang SI itu buat obat gitu misalnya, itu baru nggak boleh. Kalau mau buat sistem, masih sistem apapun boleh jenisnya gitu. Kan kepakarannya sistemnya bukan kesehatannya, fokusnya maksudnya bukan ke kesehatan. Walaupun ada berbau sedikit kesehatan, nggak apa-apa, tapi kita kan fokusnya yang sistemnya, yang di produk sistemnya itu Pak Ferry ya. Betul. Oke, kalau dari saya mungkin sekian Pak Ferry, terima kasih waktunya. Thank you Pak, nanti kita mungkin banyak diskusi lagi Pak. Oke, siap Pak Ferry. Untuk mengejar ini Pak. Kapan? Bulan ini Pak Ferry ya? Iya, akhir bulan Pak. Buat jaga-jaga sih, walaupun tidak ada ketentuan pasti, takutnya itu. Kalau secara proses Maret harus selesai. Kenapa? Karena pencairannya bulan April. Maret itu harus selesai proses seleksi. Bahasanya selesai proses seleksi. Jadi sudah melalui tahapan review, tahapan dari dirjennya sendiri gitu. Tapi untuk tahapan kita hanya tahapan upload itu, kemungkinan idealnya ya akhir bulan ini harus sudah terupload gitu. Cuma waktu berapa ya? 10 harian. 10 hari. Wow. Tapi yang penting sudah ada ide atau produknya, itu saya rasa cepat sih untuk pembuatan proposalnya. Mereka juga nggak seneng
tulisan banyak-banyak Pak. Mereka itu orangnya udah canggih-canggih pakar-pakar, yang penting intisarinya mereka tahu, aman gitu. Nggak usah bertele-tele gitulah tulisannya gitu. Sip Pak. Siap. Mungkin yang lainnya bagaimana? Ada pertanyaan? Pak Ferry, Ya, gimana yuk? untuk PKM-nya kemarin diinfo sama kakak tingkat itu terakhir aku tanggal 25 Maret. Oh, yang PKM ya? Iya. Karena PKM itu lebih belakangan muncul daripada PKMI, daripada KPMI ini. Jadi mungkin Maret masih bisa. Yang PKM. Sorry, Februari sekarang ya? 25 Februari gitu maksudnya. Oh, sorry. Berarti sama yang PKMI. Hampir mirip ya di akhir-akhir bulan ini. Ya, ini aja makanya sekarang ngejar juga nyari jurnalnya. Oke, Berarti berarti isi daftar pustaka. betul. Kalau masuk PKM, K itu lebih ke kreativitas. Jadi otomatis itu kan idenya dari mana? Ada sumber-sumbernya. Jadi lebih ke karya tulis dia yuk. Untuk yang PKMK. Kalau KBMI ya usaha, mendeskripsikan usaha gitu. Tapi PKMA mendeskripsikan karya tulis gitu jatuhnya, harus ada sumber-sumber gitu. Berarti Ayulia ikut PKMK ya arahnya? Iya, Pak. Oke, sip. Bagaimana yang lainnya mungkin? Halo, yang lain gimana? Mungkin ada yang mau bertanya? Berarti rata-rata ya. Gimana Yulia? Pak, untuk KBMI-nya ini berarti setelah tanggal 25 gitu, Pak? Enggak, Tapi sama. Barengan kayaknya ini ya. Kemungkinan barengan, tapi situs uploadnya beda dia. Kalau yang PKMK di Simbel Mawa uploadnya, kalau yang KBMI uploadnya di SIM PKMI. Beda upload ya, beda tempat upload, beda sistem juga. Kalau misalnya Pak, nanti misalnya dari sini saya rundingin sama kelompok, kalau misalnya mau KBMI kan berarti kan untuk format gagasannya selesaiin dulu yang PKMK baru ke KBMI, maksudnya saya gitu Pak. Kalau misalnya KBMI-nya tutupnya tanggal 28 Februari kayak gitu. Betul. Jadi fokus satu dulu. Iya. Artinya biar lebih berkualitas, fokus satu dulu. Kalau sudah selesai yang satu misalnya, masih ada sisa waktu, ikuti saja yang lainnya gitu. Iya Pak. Oke. Sementara mungkin itu dulu Pak Ferry, nanti kita lanjut di WA grup ya. Saya ada beberapa screenshot itu yang untuk di WA grup, itu yang PKMK ya, itu kan ada selain itu harus dibaca. Nanti itu ada seperti Pak Ferry yang tadi sampaikan di awal, kerangkanya apa saja isinya, tolong dibuat dulu ya, karena waktunya seminggu kurang ya Pak ya? Iya, mungkin 7 hari sudah upload. Ya, idealnya kita hampir tiap hari nih harusnya ketemu, atau istilahnya sharing hampir tiap hari. Online ya. Walaupun tidak online ya, di grup WA, di grup kecil yang nanti kita bentuk, itu sharing diskusi di sana. Jadi malam ini saya harap semua sudah mengumpulkan kerangka ya, agar kita bisa lebih cepat ya bekerja, biar hasilnya juga sangat memuaskan lah, biar ada yang lolos gitu ya Pak Ferry ya. Betul. Harapan kita yang terbaik deh dulu. Ya. Oke ya, mungkin saya rasa cukup. Lebih sekarang bagaimana pelaksanaannya, saya harap mahasiswa semua semangat mengikuti, karena yang saya bilang tadi di awal, tidak ada ruginya atau tidak ada percuma di sini gitu. Maksudnya semua ada proses pembelajaran yang sangat luar biasa nanti didapatkan pada saat pelaksanaan ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan informasinya. Silahkan dirundingkan, timnya dibentuk, terus diskusikan formatnya. Nanti malam bisa dikirim, walaupun masih berantakan sekali tidak apa-apa, dikirim saja di grup ini, yang di grup global ini. Kirimnya via PDF aja. Nanti mungkin saya sama Bu Cita, Pak Mahendra, juga Pak Oki mengecek, dan kita yang nanti buatkan grup-grup kecil langsung dimasukkan gitu. Dan setelah itu baru kita mungkin besok ini tes lagi, hampir tiap hari ketemu gitu. Oke,
Gimana Pak Mahendra, ada lagi? Sudah cukup Pak Ferry, sudah sangat cukup ya. Sudah. Oke. Siap. Oke ya, mungkin hari ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di grup. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa via grup aja. Mudah-mudahan hari ini informasinya tersalurkan semua. Kita harap mendapatkan hasil yang terbaik lah. Yang penting berusaha dulu. Oke. Mungkin saya tutup. Ada lagi tanda ya? Sudah Pak. Oke, mungkin saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Santi. Makasih Pak. Silakan ya, semangat.